Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa mengikuti lomba ini dengan baik. Tak lupa salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi umatnya, kemudian bisa mendapatkan syafaatnya kelak di akhir zaman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tema yang diangkat kali ini merupakan membumikan Islam dan melangitkan. Sebelum saya menjelaskan tema tersebut, ada kalanya saya ingin menjelaskan atau menceritakan sebuah kisah. Pada saat zaman Kesultanan Turki, yaitu Sultan Murad IV, hiduplah seorang lelaki yang mungkin bisa kita sebut saja namanya si Fulan. Pada saat itu, si Fulan setiap malam seringkali membeli khamar, seringkali mendatangi tempat pelacur. Hingga pada satu saat, ketika si Fulan ini pulang membeli khamar, si Fulan jatuh, kemudian meninggal. Lalu apa yang dilakukan? Setelah tak lama, lewatlah tuh Sultan Murad IV itu atau Sultan Turki pada saat itu bersama pengawalnya. Kemudian si Sultan Turki melihat banyak masyarakat hanya melihat saja nih, tidak membantu untuk membawanya ke rumahnya. Akhirnya si Sultan Turki pun memerintahkan kepada masyarakat agar membawa nih si Fulan ini pulang ke rumahnya. Akan tetapi apa respon masyarakat tersebut? Masyarakat hanya menjawab, aku tidak mau, kami tidak mau. Karena orang ini atau si Fulan ini semasa hidupnya seringkali berzina, seringkali meminum khamar. Lalu setelahnya si Fulan ini dibawa oleh Sultan. Sultan memerintahkan kepada pengawalnya untuk membawa si Fulan ini pulang ke rumahnya. Sampailah si Fulan ini ke rumahnya. Lalu si Sultan ini menceritakan atau bertanya kepada istrinya, wahai ibu, kenapa banyak yang bilang bahwa si Fulan ini sering meminum khamar? Apakah ini benar? Lalu si ibu ini atau istrinya ini menjawab, betul, memang setiap malam ia selalu membeli khamar, selalu mendatangi tempat pelacur. Akan tetapi maksud dia itu bukan untuk meminum, apalagi untuk berzina. Lalu apa sih maksudnya dari si Fulan ini mendatangi tempat-tempat haram tersebut? Lalu si istrinya ini menjelaskan bahwa setiap malam ia membeli khamar untuk apa? Untuk menyelamatkan para pemuda agar tidak tersesat, agar tidak meminum khamar tersebut. Lalu ketika sampai di rumah, si Fulan ini membuang khamar tersebut di toilet, lalu memecahkan belinya atau botolnya tersebut. Lalu, apakah benar selalu datang ke tempat pelacur? Si istri pun menjawab, iya benar, selalu datang ke tempat pelacur. Akan tetapi ia hanya ingin menyelamatkan para wanita atau para pemudi di negara tersebut agar tidak berzina. Akhirnya tapi tidak menemui si pelacur ini, hanya menemui mungkin bisa kita bilang pedagangnya. Lalu bayar ini kepada pedagang tersebut si Fulan. Berapa orang pelacur pada malam ini? Ada sekian orang Fulan. Lalu si Fulan pun membeli ini untuk membiarkan si para wanita itu pulang agar tidak berzina. Akhirnya setelah itu si Sultan pun terheran dan merasa sedih. Karena apa? Karena niat yang kelihatannya buruk di mata manusia, akan tetapi Masya Allah banget nih niatnya dia padahal. Lalu si istri pun pada saat itu pun waktu si Fulan hidup bilang kepada si Fulan atau suaminya, wahai suamiku, nanti bagaimana kalau masyarakat bilang, wah ini si Fulan gak baik, wah ini si Fulan tukang zina, tukang khamar, membeli minuman-minuman, minum keras segala macam. Lalu si Fulan pun menjawab kepada istrinya dan berkata, aku tidak takut, karena ketika aku wafat kelak, aku hanya ingin disolati oleh Sultan Turki, oleh para pengawalnya, dan oleh para ulama-ulama di negara Turki tersebut. Lalu si Sultan pun menangis menitikkan air mata. Lalu apa sih hubungannya dengan tema yang diangkat ini?
bagaimana membumikan Islam, yaitu dengan cara-cara yang kita bisa lakukan. Salah satunya dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-Isra. Kalau tidak salah sih ya, ayatnya itu ayat 81. Allah bilang, janganlah sekali-kali engkau mendekati zina. Dari situ saja si fulan sudah menjalankan perintah Allah, membumikan Islam bagaimana si zina ini nih jangan sampai mendekati aja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Auzubillahi min dzalik. Lalu kemudian Allah pun melarang kepada para muslim, khususnya juga manusia yang lainnya, bahwa kita tidak boleh meminum khamr dan minum mabuk-mabukan yang lainnya. Dari situ pun si fulan sudah berhasil membumikan Islam dengan cara yang bisa ia lakukan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan melangitkan mimpi atau memimpikan langit? Yaitu dia hanya berdoa kepada Allah bahwa ketika aku wafat kelak, aku hanya ingin disolatkan oleh Sultan Turki, oleh para ulama, dan juga oleh para pengawalnya. Dan itu pun terwujud karena hanya kepada Allah ia memimpikan mimpinya itu. Jadi dari tema dan juga dari cerita yang tadi sudah disampaikan ada keterkaitan yang sangat bagus. Last but not least, ikan sepet, ikan nila. Ilmu yang didapat saya ucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.